Saudara-saudari yang terkasih, saya memulai dengan satu pertanyaan sederhana. Pak Undang, kalau orang berdoa, lalu selama berdoa itu sambil main HP, itu boleh atau tidak? Enggak boleh. Pertanyaannya saya balik. Kalau orang sedang main HP apapun, entah ngegame, entah apapun, pokoknya sedang beraktivitas dengan HP. Tetapi selama beraktivitas dengan HP itu, dia sambil berdoa, boleh atau tidak? Boleh, tapi ada tapinya, ya. Tapi boleh. Tidak langsung bisa dikatakan boleh. Ya. Meskipun secara prinsip tidak ada larangan tentang itu. Saudara-saudari yang terkasih, ini bisa diekstrimkan. Ya, akan lebih terasa lagi bagaimana kita memutuskan sesuatu itu boleh atau tidak ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang lebih ekstrim. Ganti HP dengan merokok. Boleh tidak berdoa sambil merokok? Gampang menjawabnya langsung, kita mengatakan tidak. Tetapi kalau ada orang yang merokok, biasa merokok, lalu selama merokok sambil berdoa, boleh tidak? Siap? Mana ada larangan, Pak? Nah, persoalan boleh dan tidak itu bukan hanya soal ada larangan atau tidak, tetapi ada pertimbangan-pertimbangan lain yang menyertainya, sehingga kita lalu bisa mengatakan ya sesuatu itu bisa jadi boleh dilakukan, tetapi belum tentu pantas untuk dilakukan. Mungkin itu yang menjadi dasar alasan, ya, kalau ada beberapa saudara kita yang misa, lalu di tengah misa keluar merokok di tempat satpam sana. Ya, saya akan merokok sambil berdoa ini. Boleh atau tidak itu tidak cukup satu kriteria. Itu baru setengah kebenaran. Maka Yesus tadi mengatakan di dalam bacaan yang kita dengarkan hari ini, apabila roh kebenaran itu datang, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Maksudnya di dalam hidup kita itu akan sering berhadapan dengan kondisi-kondisi di mana di dalam memutuskan untuk bertindak dibutuhkan yang namanya kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu yang akan mengantar kita kepada kebenaran yang penuh. Kalau orang memutuskan hanya berdasarkan keinginannya, maka pertanyaan yang kedua tadi akan langsung bisa dijawab, oh boleh saja, tidak ada larangan. Kalau orang tujuannya hanya untuk membenarkan dirinya, membenarkan apa yang diinginkannya, lalu hanya menjadi sebagian kebenaran. Kita hari ini merayakan anugerah Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk mengarahkan hidup kita kepada kebenaran yang penuh. Apa itu kebenaran yang penuh? Atau bagaimana kita menjalani kehidupan kita dengan kebenaran yang sepenuhnya? Mari kita belajar dari apa yang ada di sekitar kita. Kalau Bapak Ibu nanti jalan ke sana, ke arah gedung Odilia itu ada pohon yang dipapas, sebagian mungkin masih menggelantung.
Itu adalah tanaman bunga, tanaman rambat yang lalu ke atas melilit pohon pinus yang ada di pinggir. Tanaman itu bisa sampai ke atas karena apa? Karena dia selalu mencari sumber kehidupan, matahari. Jadi mau keadaannya dia dimanapun, pasti akan mengarah kepada matahari. Maka bisa terjadi ya, di sebelah sana arah Pastoran itu ada satu pohon kelengkeng. Di sampingnya beberapa tahun yang lalu setelah pohon kelengkeng itu ditanam, saya tanami pohon kayu manis. Nah, pohon kayu manis ini cepat besar. Tapi dia sudah duluan, maka ya akan tinggi. Tetapi beberapa pohon ketika sudah ada pohon yang lain yang merindangi, lalu dia akan membelok. Kenapa? Tujuannya sama, mencari matahari. Maka orang yang hidup di dalam kebenaran yang penuh itu ya seperti pohon itu, seperti tanaman, akan selalu mengarahkan diri untuk mencari kepada sang sumber kehidupan, mengarahkan diri kepada sang sumber kehidupan. Baru itu akan menjadi sungguh-sungguh hidup. Tetapi kita menyadari bahwa di dalam perjalanan hidup kita, tak selamanya kita itu mengarahkan diri kepada sang sumber kehidupan. Kalau pohon, tanaman itu punya dorongan yang luar biasa untuk mencari matahari. Kadang-kadang ketika kita berhadapan dengan situasi terhimpit, kadang-kadang kita justru bukan lari kepada sang sumber kehidupan, tetapi kita membiarkan diri kita tidak bergerak kemana-mana. Karena apa? Kita tersedot oleh peristiwa kehidupan yang sedang kita alami. Mari kita merenungkan apa yang tadi dinyanyikan di dalam Madah Pentakosta. Salah satu hal saja, bahwa yang dimohonkan pada hari raya Pentakosta ini bagi kita yang keras, haluskanlah atau lembutkanlah, yang beku cairkanlah, luluhkanlah. Beku itu ya kurang lebih sama dengan karakternya dengan keras. Sesuatu yang dibekukan biasanya keras. Anda punya daging ayam, supaya tidak cepat busuk, masukkan ke dalam freezer, keras. Inti dari beku dan keras itu apa? Lalu tidak bergerak-gerak, menjadi kaku. Begitu juga dengan layar yang biasa kita lihat di depan ini. Itu ada bagian tombol di remote sana yang tulisannya freeze. Itu artinya dibekukan. Jadi kalau di freeze layarnya ini, komputer di sana di otak-atik mengoperasikan sesuatu yang lain selain teks misa, di sini tidak akan bergerak karena sudah dibekukan. Tidak ada pergerakan, kaku. Dan coba bandingkanlah ayam atau daging atau apapun yang dibekukan dengan sesuatu yang masih segar. Ya, bukan dibekukan daging ayam yang masih segar. Ya. Akan kelihatan bedanya. Yang satu itu, yang dibekukan itu hanya akan seperti menjadi suatu onggokan. Ya. Tetapi kalau ayam yang masih segar, meskipun itu ayam yang sudah mati, kita tetap akan melihat bahwa itu berasal dari sesuatu yang sebelumnya hidup. Dan kita ketika kita memegangnya masih akan lunak, masih akan tetap ada pergerakan. Ya. Ketika kita pencet, ya masih akan bisa. Tetapi ayam beku tidak mungkin Anda pencet. Lalu bagaimana untuk meluluhkan sesuatu yang beku? Apa yang kita lakukan biasanya? Kita keluarkan dari ruang pembekuan,
kita masukkan di dalam suhu ruangan biasa, lama-kelamaan akan meleleh. Atau kalau kita tidak sabar, begitu keluar langsung taruh di atas kompor, akan langsung meleleh. Bukankah Roh Kudus itu digambarkan sebagai lidah api? Lidah api yang panas. Maka yang kita mohonkan juga salah satunya adalah sama seperti prinsip kita meluluhkan barang beku tadi. Luluhkanlah atau cairkanlah yang beku, lembutkanlah yang kaku. Kita membutuhkan Roh Kudus yang digambarkan dengan lidah-lidah api itu untuk meluluhkan keadaan diri kita yang beku. Nah, kebekuan itu bisa jadi adalah kondisi di dalam diri kita yang tidak mau bergerak mencari sumber kehidupan atau mengarahkan diri kepada sang sumber kehidupan. Bisa ada berbagai macam situasi di mana kita itu mengalami kebekuan di dalam hidup. Ada seorang anak perempuan kecil bertanya kepada kakeknya, "Kek, apakah kakek selama ini pernah bertengkar sama nenek?" Kakeknya mengatakan, "Ya, kadang-kadang bertengkar." Sebetulnya kakek dengan nenekmu itu sering beda pendapat. Satu hal bisa menjadi bahan ribut, ya sering. Pokoknya jadi konflik, jadi sebetulnya banyak hal perbedaan antara kakek dengan nenekmu ini. Lalu selama ini bagaimana kakek mengatasi itu? Lalu kakek itu cerita, suatu hari kakek baru pulang dari kebun, baru masuk ke dalam rumah, tiba-tiba mendengar suara dari lantai atas, dan itu adalah suara nenekmu. Maka kakek lalu coba naik, pelan-pelan naik lewat tangga ke lantai atas, mendengarkan apa yang sedang dikatakan oleh nenekmu. Ternyata nenekmu itu sedang berdoa dan dia sedang mengatakan kepada Tuhan apa yang tak sanggup dikatakannya kepada kakek. Si cucu ini penasaran, lalu dia bertanya lagi, lalu apa yang kakek lakukan pada waktu itu? Jadi kakek putuskan pelan-pelan, diam-diam kakek naik tangga ke lantai, ke ruangan di mana nenekmu sedang berdoa itu. Kakek duduk di sampingnya sama berdoa kepada Tuhan, dan kakek menceritakan ceritanya yang sama dari sisi kakek, mengatakan kepada Tuhan apa yang tak mampu kakek katakan kepada nenekmu. Apakah situasi seperti ini yang lalu membuat perjalanan hidup perkawinan kakek dan nenek ini bisa langgeng meskipun mereka tak terhindar dari konflik? Tetapi mereka selalu menjalani setiap hal yang berbeda, yang berpotensi menimbulkan konflik dengan cara seperti itu. Di situ hadir Roh Kudus pasti. Roh Kudus yang memampukan mereka untuk keluar dari persoalan yang mereka hadapi antara suami dan istri, sehingga menemukan jalan berkat bimbingan Roh Kudus itu. Kadang-kadang orang membiarkan diri berada di dalam situasi kebekuan. Pokoknya sudah tidak bisa nyambung, ya sudah, diem-dieman saja. Pokoknya kalau sudah tidak nyambung, ya sudah, jangan dibicarakan. Tidak dibicarakan itu kadang-kadang hanya akan menunda saja. Suatu saat, ya ketika itu muncul, lalu akan menjadi semacam bom waktu, akan diungkit lagi. Relasi antara suami dan istri kadang-kadang menyisakan situasi beku, dan disinilah kita membutuhkan Roh Kudus untuk hadir di dalam kehidupan Anda,
di dalam relasi Anda dengan pasangan Anda. Tetapi situasi kebekuan itu juga mungkin bisa dialami oleh mereka yang bergula dengan penyakit yang kronis, yang sudah mengupayakan pengobatan kesana kesini, tidak kunjung ada solusi untuk penyakitnya. Kesembuhan tidak segera dialami. Orang merasa tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan dan merasa bahwa hidupnya ya sudah mandek saja di situ. Nah, beku itu kan tidak bergerak kemana-mana. Atau mereka yang mengalami konflik dalam hal relasi antar atasan dengan bawahan pun bisa terjadi di dalam relasi pekerjaan. Dan kebekuan itu seringkali terjadi karena apa? Masing-masing bertahan dengan kebenaran yang diyakininya. Padahal itu baru menjadi sebagian dari kebenaran, belum kebenaran yang sepenuhnya. Roh itu memampukan kita, menghantar kita kepada kebenaran yang sepenuhnya. Saudara-saudari yang terkasih, maka mari pada hari raya Pentakosta ini kita memohon rahmat Tuhan, dan kita juga memohon untuk keadaan kita masing-masing, di mana setiap orang, setiap dari kita itu bisa saja mengalami kebekuan. Kebekuan yang paling sering dialami oleh setiap orang itu adalah kebekuan di dalam pikiran. Ketika kita hanya mengacu kepada apa yang kita yakini sebagai kebenaran di dalam pikiran kita, itu kita mengalami kebekuan. Kita tidak akan pernah terbuka terhadap hal-hal yang lain yang tidak kita pikirkan. Kita terpatok saja pada apa yang ada di benak kita. Inilah yang seringkali juga lalu menjadi penyebab terjadinya berbagai macam kebekuan di dalam relasi kita dengan orang lain. Mari kita mohon rahmat Roh Kudus, supaya situasi-situasi beku yang kita alami di dalam hidup kita ini dicairkan, diluluhkan. Dan itu hanya mungkin ketika kita mau bekerja sama dengan Roh Kudus yang dianugerahkan kepada kita untuk menghantarkan kita kepada kebenaran yang sepenuhnya. Kita hening sejenak.